cepat, memanfaatkan lebar lapangan, membuat cutback, dan boom! Sebuah tendangan sangat keras dari Yapok Sayuri merobek gawang Libya. Ya, ini adalah skema. Sangat keras dari Yapok Sayuri merobek gawang Libya. Ya, ini adalah skema. Kita melihat bagaimana terobosan yang diberikan oleh Ivar, dan akhirnya ada sebuah dummy juga tadi yang dilakukan berdiri dalam posisi. Pemirsa, sebuah kesalahan di lini pertahanan, dan Osama, pemain yang memang sangat berbahaya. Terlepas dari kekalahan timnas di pertandingan tersebut, baru-baru ini, pernyataan Sintayong pada media serta supporter timnas Indonesia, pelatih asal Korsel tersebut, meminta masyarakat Indonesia agar lebih bersabar. Terlepas dari kekalahan memalukan itu, Sintayong memiliki rencana yang tidak dibeberkan pada masyarakat. Pernyataan mengejutkan sekaligus strategi matang dari pelatih timnas Indonesia. Sintayong mengaku akan mengesampingkan laga melawan Jepang di babak penyisihan grup di Piala Asia. Pernyataan menarik itu dilontarkan Sintayong dalam sesi tanya jawab bersama media pada hari Rabu tanggal 3 Januari kemarin. Pertanyaan itu sempat dilontarkan ketika menjawab pertanyaan media, apakah Sintayong sudah menyaksikan pertandingan terakhir antara Jepang melawan Thailand. Laga uji coba antara Thailand versus Jepang jelang Piala Asia. Pertandingan tersebut berlangsung hari Senin tanggal 1 Januari kemarin, di National Stadium Tokyo, Thailand dengan segala kemampuan sepak bolanya, dan menjadi salah satu raja ASEAN. Pada pertandingan itu, Thailand benar-benar dibuat bagaikan tim amatir oleh Jepang. Jepang berhasil membantai salah satu raja ASEAN dengan skor 5-0. Saat pertanyaan itu dilontarkan, apakah Anda sudah melihat pertandingan terakhir antara Jepang kontra Thailand? Media ingin tahu respon Sintayong, sekaligus memastikan persiapan timnas Indonesia dengan pertandingan itu, serta respon hasil laga tersebut. Sintayong mengaku, dia sudah mengetahui hasil itu. Namun Sintayong belum sempat menyaksikan jalannya pertandingan tersebut melalui online. Kita ketahui bersama, Jepang bakal menjadi lawan ketiga, atau lawan terakhir timnas Indonesia di babak penyisihan grup D Piala Asia. Laskar Samurai Biru menjadi salah satu tim terbaik dunia saat ini. Akan menjadi lawan ketiga untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia lebih dulu menghadapi Irak, lalu duel melawan Vietnam. Alasan dibalik Sintayong mengesampingkan pertandingan melawan Jepang. Hal itu termasuk dari strategi timnas Indonesia, tak terlepas dari dua laga awal di fase grup. Dua laga tersebut, melawan Irak dan Vietnam. Pertandingan itu menjadi kunci langkah timnas Indonesia. Pelatih asal Korsel tersebut, bakal mencuri poin penuh saat melawan Irak dan Vietnam. Bukan berarti kita meremehkan Irak dan Vietnam. Namun kita harus bekerja keras, dan kita juga punya modal untuk 6 poin pertama. Kita sudah sangat siap dan akan mencuri 6 poin dari Irak dan Vietnam. Untuk laga ketiga, kita akan mati-matian melawan Jepang. Apapun hasilnya melawan Jepang, kami akan berikan yang terbaik. Namun kita sudah sangat siap untuk semua lawan termasuk Jepang. Kita pastikan tidak akan terlambat mempersiapkan diri untuk melawan Jepang. Yang terpenting, kita akan fokus terlebih dulu pada laga awal. Laga pertama lawan Irak, lalu kedua Vietnam. Kemudian kita beralih fokus penuh di pertandingan ketiga melawan Jepang. Satu persatu strategi akan berbeda. Untuk melawan Jepang, kita akan habis-habisan. Karena itu juga salah satu poin penting. Guna semakin menaikkan mental para pemain. Itulah sedikit bocoran Sintayong pada media. Terkait pertandingan pertama antara Indonesia kontra Libya, Sintayong kembali menegaskan, dirinya tidak memikirkan hasil laga perdana melawan Libya kemarin. Terlepas dari skor yang mengecewakan, yang kita nilai hanyalah, cara kita memahami permainan secara tim yang baik. Laga tersebut hanya bertujuan untuk melihat gambaran progres individu pemain, serta cara pemain memahami permainan tim lini per lininya. Dengan pertandingan itu juga, kita dapat gambaran jelas, agar lebih mudah menentukan skuad utama dan pelapis. Banyak faktor jadi penilaian.
Sintayong juga menjelaskan, pertandingan pertama saat melawan Libya, itu bukan final dari segalanya, kita tidak mungkin mengerahkan kekuatan utama demi pertandingan yang tidak ada nilainya. Hal itu sangat berbahaya untuk pertandingan inti di Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia. Kekuatan utama sudah terbentuk, kita sudah siap menghadapi semua lawan. Di pertandingan inti nanti, kekuatan penuh sudah siap dikerahkan di Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia. Sintayong juga meminta, agar seluruh pendukung skuad timnas Indonesia tidak kecewa terlalu dini, dan jangan khawatir terkait hasil pertandingan melawan Libya. Lihatlah perbedaan di pertandingan inti nanti, kita jauh lebih kuat dari pertandingan itu, selain karena hanya sebagai gambaran line up, pola, fisik, serta chemistry antara pemain. Jadi pertandingan tersebut memang tidak berikan arti apa-apa terkait hasil pertandingan kemarin. Itulah ungkapan Sintayong. Di pertandingan kedua melawan Libya, kita akan lebih agresif, selain karena sudah bergabungnya beberapa pemain inti, seperti Elkan Bagot dan Sandy Walsh. Inicial fuera buscar a Molina. Se llevó de carambola, pero se llevó la pelota más. En el centro atrás, el Dibu Martínez casi le empate Indonesia. Di pertandingan kedua melawan Libya, kita juga tidak mengeluarkan kekuatan penuh, serta bukan strategi di Piala Asia nanti. Hal itu untuk menjaga kekuatan sebenarnya pertandingan inti nanti. Jika dengan kekuatan tidak sepenuhnya kita dapat mengalahkan Libya dengan permainan yang meyakinkan, tentu gambaran kekuatan penuh nanti semakin akan terlihat. Kita masih banyak memiliki pemain hebat yang lainnya, seperti JIZ Tom Hey dan lainnya. Kekuatan penuh itu kita persiapkan di ajang besar Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia. Di pertandingan kedua melawan Libya, timnas Indonesia dipastikan kembali tidak memasang skuad utamanya, guna menjaga privasi para pemain dan strategi, agar lawan tidak dengan mudah mengetahui kekuatan utama Indonesia. Untuk supporter timnas Indonesia, diharap bersabar, menantikan kekuatan utama Indonesia di pertandingan inti nantinya. Perlu diketahui, beberapa media asing justru menilai, potensi timnas Indonesia menjadi salah satu tim terkuat di Asia, bukan lagi level ASEAN. Namun banyak supporter Indonesia belum menyadari hal itu. Media asing juga mengatakan, timnas Indonesia menjadi tim kuda hitam yang akan memberi kejutan di ajang internasional, Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia. Gambaran itulah yang disembunyikan Sintayong agar kekuatan utama Indonesia masih menjadi rahasia, yang akan diturunkan di turnamen besar nantinya. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.